Bab 271. Aku merasa seperti akan mendapat masalah. Setelah makan siang, di bawah cemoohan ketua lama dan beberapa teman sekelas lama, Aurora Bliss hanya bisa ikut dan bermain dengan mereka. Minat terbesar Rina Sabrina biasanya adalah bermain kartu. Pada saat ini, melihat beberapa teman sekelas laki-laki sangat tertarik pada Aurora Bliss, tentu saja tidak ketinggalan, dia duduk dan bermain kartu bersama mereka. Kenzie memperhatikan sebentar, dan merasa bahwa Rina Sabrina dan Wiwin Limo tampaknya sudah tenang sekarang. Mungkin beberapa teman sekelas lama tidak akan memiliki konflik bersama, jadi dia meninggalkan aula hiburan dan pergi ke Levi Louis untuk melihatnya. Sebelumnya, Levi Louis menelepon dan memintanya untuk duduk di lantai atas. Kenzie sedang minum dengan ketua lama dan yang lainnya, jadi dia untuk sementara menghindar. Dan pada saat ini, sudah waktunya baginya untuk bertatap muka dengan Levi Louis. Ketika Kenzie datang ke kantor, Levi Louis bangun dengan cepat dan hormat, seperti memperlakukan pria besar yang paling dihormati, mengundang Kenzie ke sofa, dan kemudian menyajikan teh sambil tersenyum. Tuan Kenzie, saya merasa nyaman ketika Anda datang ke sini. Sejak resep yang Anda berikan terakhir kali, setelah menjalani 1 kali pengobatan, saya merasa kondisi fisik saya jauh lebih baik. Saya hanya tidak tahu pengobatan selanjutnya. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana cara minum obatnya? Kenzie meletakkan cangkir teh dan meliriknya dengan santai. Kulit Levi Louis sudah bisa terlihat bahwa dia benar-benar pulih dengan baik selama periode waktu ini, dan resep yang diresepkan sangat cocok untuk fisiknya, tidak ada tanda-tanda efek samping seperti alergi, dan sisa racun asli dalam tubuhnya telah dikeluarkan. Kamu pulih dengan baik, dan kamu tidak perlu menyesuaikan regimen pengobatanmu. Mari kita lanjutkan pengobatan sesuai urutan A, B, dan C. Kenzie memberikan pengobatan yang paling sederhana meskipun metode perawatan ini memakan waktu. Tampaknya merepotkan untuk waktu yang lama, tetapi efek perawatan konsolidasi sangat baik dan tidak mudah kambuh. Levi Louis tercengang setelah mendengar ini. Anda harus tahu bahwa penyakit beracun yang menyiksa dan aneh ini telah memberikan bayangan psikologis padanya. Melihat bahwa Kenzie tidak perlu mendeteksi denyut nadinya atau bertanya kepadanya tentang situasi spesifiknya, Levi Louis selalu merasakan sedikit rencana perawatan sehingga kurang percaya. Jangan khawatir, apa yang saya katakan, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Dengan perawatan tepat di sini, penyakit Anda tidak akan buruk. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa minum alkohol sambil minum obat, dan hanya itu yang Anda perlu lakukan. Kenzie meniup daun teh dengan ringan, tahu bahwa dia sedikit curiga. Levi Louis buru-buru tersenyum dan berkata dengan hormat, Tuan Kenzie benar. Tuan Kenzie adalah seorang dokter jenius. Dengan Tuan Kenzie, tentu saja penyakit saya bukan apa-apa. Ikuti perintahmu, tidak minum setetes pun alkohol. Kenzie mengangguk, lalu berkata, aku datang ke sini hari ini, dan ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Mantan istrimu Melly Chavez, yang ditendang keluar dari rumah olehmu, telah datang ke sini lagi dan lagi baru-baru ini. Itu membuatku kesal karena merepotkanku. Melly Chavez diusir olehmu menjadi putus asa, tapi dia menangkapku sebagai target di antara kita berdua. Ketika aku memikirkan hal yang tidak masuk akal ini, aku merasa sedikit marah. Luangkan waktu untuk menemukannya, selesaikan sendiri konflik antara kalian berdua, dan katakan padanya untuk tidak menggangguku lagi di masa depan. Mendengar ini, Levi Louis terkejut, diam-diam cemas di dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa Melly Chavez, wanita yang sudah diusir, tidak punya nyali untuk menemukan masalah untuk dirinya sendiri, jadi dia pergi untuk menjerat Kenzie untuk membalas dendam. Jika bajingan itu mencari masalah, Tuan Kenzie akan melampiaskan amarahnya pada dirinya sendiri. Dia benar-benar sedikit menyesalinya. Pada saat itu, dia seharusnya tidak memikirkan hubungan antara suami dan istri. Dia seharusnya membunuh Melly Chavez secara langsung, dan dia tidak akan membawa masalah seperti itu kepada Tuan Kenzie sekarang. Levi Louis berkata dengan tulus dan ketakutan, Tuan Kenzie, yakinlah, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saya akan menemukannya secara pribadi untuk menyelesaikan masalah ini. Kenzie mengangguk. Levi Louis bertanya lagi, saya hanya tidak tahu,
pelacur Meli Chavez telah berulang kali mengganggu. Apakah dia menyebabkan kerusakan pada Tuan? Jika Tuan tidak keberatan, Levi ingin membuat beberapa kompensasi untuk Tuan Kenzie. Kenzie dengan santai melambaikan tangannya, itu tidak perlu. Tidak ada kerusakan besar. Meli Chavez hanya memanggil 2 kelompok orang. Gelombang pertama adalah 4 macan sungai merah, dan gelombang kedua adalah seorang pria bernama Lingga Barkin, ahli seni bela diri kuno, pada dasarnya sampah kecil dan semuanya dihancurkan oleh saya. Nada suara Kenzie datar dan santai, tetapi Levi Louis terkejut ketika mendengarnya. 4 macan di Sungai Merah dan Lingga Barkin? Apakah dia membunuh mereka semua? Levi Louis adalah pengusaha kaya dari Dunis Hitam, dan dia secara alami akrab dengan karakter kejam di arena persilatan. Apa peran 4 macan di Sungai Merah? Itu adalah penjahat putus asa yang telah dicari oleh polisi selama bertahun-tahun, berani menghadapi polisi, dan bahkan mampu melarikan diri ke Wakanda hidup-hidup setelah dikepung oleh pasukan lokal. Bahkan jika Levi Louis bertemu dengan mereka, dia masih akan khawatir, tetapi berbicara dari mulut Kenzie, sepertinya dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka tanpa usaha apapun. Levi Louis semakin terkejut ketika mendengar nama Lingga Barkin. Lingga Barkin bukan gangster, juga bukan orang kaya. Tetapi mereka adalah master yang bermartabat dari sekolah seni bela diri kuno, terutama keterampilan cakar elang satu tangan. Di antara murid-murid muda dari faksi seni bela diri kuno, Lingga Barkin termasuk di antara 3 master luar biasa. Bahkan sosok seperti Levi Louis tidak akan berani menyinggung perasaannya dengan mudah, tetapi dia begitu mudah disingkirkan di tangan Kenzie. Levi Louis tidak bisa membantu tetapi diam-diam takut di dalam hatinya. Dia tidak tahu seberapa kuat Tuan Kenzie ini. Tidak apa-apa untuk menghancurkan 4 harimau di Sungai Merah, tetapi bahkan keluarga seni bela diri kuno seperti Lingga Barkin tidak peduli. Orang ini mengerikan. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan setelan hitam membuka pintu untuk melaporkan, Tuan Levi, saya telah mengirim 2 saudara laki-laki ke keponakan Anda Wiwin Limo. Mengerti. Levi Louis mengatakannya dengan santai. Dia melambaikan tangannya, dan setelan hitam itu menutup pintu dan pergi. Kenzie melirik Levi Louis dan bertanya, Wiwin Limo adalah keponakanmu? Levi Louis tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu anak pamanku. Tapi dia dulu tinggal di rumahku ketika dia sekolah jadi saya memiliki hubungan yang baik dan saya sangat menyenangkan. Saya belum membaca buku apapun, dan saya tidak pernah memiliki anak. Saya pikir keponakan ini mau berusaha untuk belajar, dan dia sangat baik di mana-mana, jadi saya memperlakukannya seperti anak laki-laki saya dan saya ingin menunggu sampai di masa depan, mentransfer properti bersih di bawah tangan saya kepadanya untuk diurus. Kenzie meniup tehnya dengan ringan dan berkata, keponakanmu bagus, tapi sama sekali tidak baik. Cari waktu untuk mendidik keponakanmu, dan suruh Dis bersikap baik. Levi Louis sedikit mengernyit, dengarkan apa maksud Tuan, apakah itu berarti Tuan sangat akrab dengannya? Karena bisnis kecil 2 hari yang lalu, dia dan istrinya Rina Sabrina menggertak istri saya dan saya memiliki hubungan kecil. Mendengar ini, Levi Louis berpikir dalam hati, mungkinkah Wiwin Limo meminta dirinya untuk meminjam 2 orang hanya untuk berurusan dengan istri Tuan Kenzie? Memikirkan hal ini, Levi Louis tidak bisa duduk diam, dan wajahnya mulai pucat. Ada apa? Kenzie bertanya ketika dia melihat ekspresinya yang aneh. Levi Louis berkata dengan malu, Tuan Kenzie, mari kita pergi dan melihat. Saya pikir akan ada sesuatu yang benar dan salah dengan istri Anda. Kenzie sedikit mengernyit dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bangkit bersama dan berjalan keluar. Bab 272. Penyamun, teman sekelas, dan wanita cantik. Ketika Kenzie masih minum teh di Levi Louis, 2 pria nakal sudah datang ke ruang catur dan kartu. Ketika keduanya melihat Wiwin Limo di ruang catur dan kartu, mereka tidak mengeluarkan suara, tetapi bertanya dengan tenang dengan mata mereka. Wiwin Limo tidak mengatakan apa-apa tetapi cemberut ke arah Aurora Bliss yang sedang duduk di meja kartu.
Kedua hooligan segera mengerti niatnya, dan target yang ingin mereka bersihkan adalah gadis cantik yang sedang bermain kartu. Kedua hooligan itu berputar ke samping dan memandang Aurora Bliss dari samping. Saat berikutnya, kedua hooligan saling memandang, semua diam-diam bersemangat di dalam hati mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa target yang harus dihadapi oleh Tuan Muda Limo adalah seorang gadis yang begitu cantik, sosoknya dan penampilannya yang seksi dengan kulit putih dan ombak yang terlalu seksual. Sentuh. Pada saat ini, Rina Sabrina di meja poker mendorong kartu dan dengan paksa menyentuh 70.000 yang ingin dimakan Aurora Bliss. Aurora Bliss sedikit tertekan, memandang Rina Sabrina dan berkata, "Mengapa kamu melakukan ini setiap saat? Ubin kartu telah dibuka untuk waktu yang lama, dan kamu tidak menyentuhnya. Tetapi segera setelah aku bergerak, kamu tiba-tiba menjatuhkannya. Bermain kartu tidak menyenangkan jika kamu seperti ini." Rina Sabrina hanya ingin bergaul dengannya, dan menjawabnya, "Ada apa, kamu tidak mampu membelinya? 1 atau 2.000 untuk menang atau kalah, dan itu mulai berkicau. Jika Anda tidak bisa kalah bangun, menyingkir, dan memenangkan beberapa uang kecil Anda, saya masih berpikir itu kotor." Aurora Bliss sedikit marah setelah mendengar ini. "Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Saya mengatakan bahwa Anda bermain kartu nakal, tidak mengatakan menang atau kalah. Bagaimana Anda bisa menjadi sombong dan sengaja sombong?" Ketua tua dan teman sekelas laki-laki dengan nama besar lainnya dengan cepat membujuk dan berkata, "Lupakan saja, jangan bertengkar. Aku harus membicarakanmu." Jelas bahwa kamu sengaja mencoba untuk marah dengan Aurora Bliss. Beberapa teman sekelas lama bermain kartu bersama, mengapa kamu melakukan ini? Tidak ada apa-apa antara kamu dan Aurora Bliss, ada kebencian. Mengapa kamu merasa tidak senang bahkan kamu ingin memberikan segala kebencianmu padanya? Rina Sabrina berkata dengan sedih, "Apa maksud kalian berdua? Bukankah hanya bermain kartu, mengapa kamu ingin membantunya?" "Huim, saya dapat melihat bahwa kalian masih seperti sebelumnya. Bahkan jika dia sudah menikah, kalian masih memikirkannya, tetapi setiap kali dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda semua berpaling padanya dan membela untuk rubah ini." Sebaliknya, mereka ditegur, dan dua teman sekelas laki-laki menahan napas mereka diam-diam, tidak menyela lagi. Wajah cantik Aurora Bliss memerah, dan dia memprotes, "Rina Sabrina, bisakah kamu tidak berbicara begitu kasar? Mengapa menyebut aku rubah?" Rina Sabrina memutar matanya dan tidak sabar berkata, "Saya tidak menganggap kamu orang, kamu hanya seekor rubah. Kamu dulu tidur dengan pria di luar ketika kamu sekolah, dan kemudian kamu menjadi presiden wanita, dan kamu pergi keluar setiap hari untuk pria di alam liar. Kamu benar-benar rubah, kamu adalah jenis bas yang bisa dinaiki semua orang." Ketika Rina Sabrina mengatakan kata-kata tidak menyenangkan seperti itu di depan umum, dia sengaja ingin menaruh seember kotoran di kepala Aurora Bliss untuk merusak reputasinya dan kehilangan wajahnya. Aurora Bliss gemetar karena marah, dan berkata dengan penuh semangat, "Rina Sabrina, kamu menyebarkan desas-desus dan memfitnahku." Pada saat ini, dia tertawa licik, dan dua hooligan dengan tato di lengan mereka bersandar satu persatu. "Cantik, mengapa kamu begitu bersemangat? Aku merasa teman sekelas perempuan ini tidak mengatakan sesuatu yang salah. Tadi malam ketika kita bertiga bermain bersama, kamu sangat lapar haus di tempat tidur." Ekspresinya terlihat sangat seperti yang dikatakan seorang hooligan. Dia menyeringai dan meraih bahu Aurora Bliss, mengulurkan tangan untuk mengambil dagunya. "Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa kamu dan jangan sentuh aku?" Aurora Bliss melompat, mencoba melarikan diri, tetapi diseret oleh hooligan lain sambil tersenyum. Ketua tua dan dua teman sekelas laki-laki lainnya mengubah wajah mereka, dan berkata dengan kasar, "Siapa kamu?" Rina Sabrina menyela, "Lihat, aku tidak salah kan? Aurora Bliss, rubah ini, terhubung dengan pria liar di luar. Dan dia terhubung dengan dua sekaligus, dan sekarang dia datang ke sini." Wiwin Limo tersenyum setelah mendengar ini, melipat tangannya di depan dadanya, dan berdiri di samping untuk menyaksikan kegembiraan itu. Kedua hooligan mengabaikan peringatan dari ketua lama dan terus mengganggu Aurora Bliss sambil tersenyum, menyebabkan Aurora Bliss berteriak panik, bahkan menghindar dan menjatuhkan kursi. "Berhenti. Jika kalian tidak pergi, kami akan bersikap kasar kepada kalian berdua." Ketua tua itu menamparkan meja dengan keras dan berkata dengan marah. Kedua hooligan itu berhenti dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Hei, aku bertemu dengan seorang idiot yang usil.
Aku akan membunuhmu dengan satu kaki. Salah satu hooligan menendang dengan tiba-tiba. Ketua tua itu menjerit dan jatuh ke tanah di tempat, menyebabkan kekacauan di ruang catur dan kartu. Jangan main-main, aku peringatkan kamu, pemilik surga ini, Lord Levi Louis adalah pamannya. Dia bersama kami. Jika kamu berani menyinggung kami, Levi Louis akan datang untuk membersihkanmu. Teman sekelas laki-laki buru-buru melindungi ketua lama, dan kemudian mengungkapkan identitas Wiwin Limo, berharap untuk menghalangi kedua hooligan itu. Setelah mendengar ini, kedua hooligan tidak bisa menahan panas untuk sementara waktu, dan tidak bisa tidak melirik Wiwin Limo. Rina Sabrina buru-buru berkata, "Jangan bicara tentang paman kami, dia sama sekali tidak ada di sini." Hutang romantis yang dimiliki Aurora Bliss adalah urusannya sendiri, dan dia harus menyelesaikannya sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Setelah mendengar ini, hooligan memiliki pendapat. Dia menunjuk teman sekelas dan berteriak dengan arogan, "Kalian, menjauhlah dariku. Masalah antara kami berdua dan gadis kulit putih kecil tidak ada hubungannya bersamamu. Kalau tidak mau dipukuli, patuh saja berdiri di samping dan lihat." Semua orang tidak bodoh, melihat kedua hooligan ini melakukan hal-hal sesuai dengan rutinitas yang ditentukan oleh Rina Sabrina. Sadar atau tidak sengaja, mereka mengerti kedua hooligan ini mungkin dipanggil oleh Wiwin Limo dan Rina Sabrina untuk melawan Aurora Bliss. Pemimpin kelas tua berkata dengan sakit hati, "Rina Sabrina, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aurora Bliss dan kamu hanya sedikit pertengkaran emosional, bagaimana kamu bisa meminta orang luar untuk datang dan mengganggunya?" Rina Sabrina tersipu dan berkata dengan marah, "Kamu buta. Ini jelas merupakan hutang romantis yang disebabkan oleh Aurora Bliss sendiri, apa hubungannya denganku? Dia melakukan pekerjaan di luar sendirian, dan sekarang dia didekati oleh makhluk liar, bisakah kamu menyalahkanku?" Aurora Bliss berkata dengan marah, "Rina Sabrina, orang-orang menonton, kamu menggunakan cara kasar untuk berurusan denganku, tidakkah kamu takut semua orang akan mengatakan bahwa kamu memiliki hati nurani yang hitam? Kamu kentut, jika kamu berbicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu." Rina Sabrina memarahi. Aurora Bliss berkata dengan marah, "Menargetkan aku dengan cara yang tidak pandang bulu, dan bahkan balas dendam, Rina Sabrina, kamu mempermalukan kelas kita." Rina Sabrina menjadi gelisah dan menggertakkan giginya. "Yah, rubah, jika aku tidak akan berurusan dengan kamu dengan kasar hari ini, kamu tidak tahu apa artinya menjadi murah." Dia melompat keluar dan merobeknya dengan gigi dan cakarnya. Tapi dia adalah tipe wanita dengan sosok yang relatif mungil, sedangkan Aurora Bliss memiliki pinggang yang panjang, kaki yang panjang, dan lengan yang panjang. Dia adalah tipe gadis yang lebih tinggi dari wanita biasa. Jika Rina Sabrina bertarung melawan kuda laut besar seperti Aurora Bliss sendirian, dia pasti akan menderita. Rina Sabrina baru saja melompat ke atasnya dengan cakarnya, mencoba merobek rambutnya dengan keras, tetapi Aurora Bliss telah menamparkan wajahnya dengan marah. Rina Sabrina mengeluarkan tangisan menjerit, wajahnya yang cantik bengkak, dia menutupi pipinya yang memerah dan sangat marah.